Selamat datang di kelas online PPKN SMA. Kali ini kita akan membahas materi sistem hukum dan peradilan nasional. Pasti kalian sudah pada tahu kan apa itu hukum? Kalian pernah dihukum atau enggak? Atau ada dari kalian yang pernah melanggar peraturan lalu lintas? Seperti tidak memakai helm, tidak memiliki SIM, atau tidak menaati peraturan yang dibuat oleh sekolah dan orang tua kalian? Jawab dalam hati ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Materi ini berada pada bab 3 atau KD 3.3 yang isinya mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. KD ini berada di kelas 11 di semester pertama. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kita akan membahas fungsi dari hukum itu sendiri. Jadi, secara umum, hukum memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai perlindungan, sebagai keadilan bagi manusia, dan sebagai pembangunan. Sebagai perlindungan artinya hukum mempunyai fungsi untuk melindungi ketertiban hukum masyarakat dari ancaman bahaya. Sebagai keadilan artinya hukum harus sesuai dengan nilai-nilai dan hak-hak yang kita percayai, harus dijaga dan dilindungi oleh semua pihak. Yang ketiga, hukum sebagai pembangunan. Artinya hukum dijadikan sebagai acuan, penentu arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan. Sudah paham tentang fungsi hukum? Oke, kita lanjut pada penggolongan hukum. Perhatikan bagan penggolongan hukum di bawah ini. Hukum digolongkan menjadi berbagai macam. Yang pertama, dari segi wujudnya atau bentuknya, hukum dibedakan menjadi hukum tertulis dan tidak tertulis. Ruang berarti ada hukum lokal, nasional, dan internasional. Berdasarkan waktu ada hukum constitutum, ius constituendum, dan hukum alam atau hukum antar waktu. Mohon maaf untuk yang hukum antar waktu masih skip, tidak ada di layar ini. Tapi nanti untuk keterangannya akan saya sampaikan. Lalu berdasarkan pribadi ada hukum satu golongan, semua golongan, dan antar golongan. Berdasarkan isi ada publik dan privat atau perdata. Di dalam hukum publik terdapat hukum pidana, hukum tata negara, dan di dalam hukum privat atau perdata terdapat hukum administrasi negara, hukum waris, dan hukum kekayaan. Lalu yang terakhir berdasarkan tugas dan fungsi. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Mohon maaf, ini tipe hukum forum. Oke, di sini adalah keterangan dari penggolongan hukum di slide sebelumnya. Yang pertama berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya berarti hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dikatakan hukum tertulis apabila hukum tersebut terdapat dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup
dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Contohnya, ada pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus, ada juga kebiasaan dan adat istiadat yang sudah melekat di dalam suatu masyarakat. Penggolongan yang kedua berdasarkan ruang atau wilayah berlakunya. Ada hukum lokal, berarti hukum tersebut berlaku pada daerah tertentu saja, atau biasa dikenal dengan istilah hukum adat. Yang kedua ada hukum nasional, berarti hukum tersebut berlakunya di suatu negara. Karena kita tinggal di Indonesia, berarti hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu yang ketiga, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Contohnya hukum perang dan hukum perdata internasional. Penggolongan yang ketiga berdasarkan waktu yang diaturnya. Dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum atau hukum yang berlaku untuk saat ini. Yang kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Dan yang terakhir, hukum antar waktu atau hukum alam, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lampau atau masa yang akan datang. Penggolongan yang keempat berdasarkan pribadi yang diaturnya. Ada hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Penggolongan selanjutnya adalah berdasarkan isi masalah yang diaturnya. Terdapat 2 macam, yaitu privat dan publik. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Contoh, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan. Contoh, hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Selanjutnya kita masuk pada sumber-sumber hukum. Kita memiliki 5 sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang di sini dibagi menjadi 2. Ada undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Contoh UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, perpu, dan peraturan pemerintah. Yang kedua, undang-undang dalam arti formil adalah setiap peraturan yang dapat disebut undang-undang. Contoh, ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi di sini adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan acuan untuk memutuskan perkara yang ada saat ini, atau perkara yang serupa yang tidak terdapat pada undang-undang atau KUHP. Yang keempat adalah traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh 2 orang negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan yang terjadi yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah doktrin.
Doktrin adalah pendapat ahli terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penetapannya. Oke, sekian materi hari ini dari penggolongan hukum sampai sumber hukum. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peradilan nasional yang ada di Indonesia. Sekian presentasi pada kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.